Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Dani dengan NIM 33372400072. Di sini akan menampilkan hasil implementasi struktur data Q menggunakan bahasa pemrograman C++. Pertama-tama, kita bisa lihat di sini kita ditugaskan untuk membuat program menu berbasis Q yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan elemen ke dalam Q atau NQ, menghapus elemen dari Q atau DQ, melihat elemen depan, front, lalu melihat seluruh isi Q, display, dan juga keluar dari program. Berikut ini saya akan menampilkan program menu berbasis Q menggunakan array dan juga linked list dalam bahasa pemrograman C++. Pertama, kita akan melihat implementasi Q menggunakan array. Di sini bisa kita lihat pertama-tama adanya include IOStream, yaitu untuk input-output dari programnya. Lalu ada define max size 5 untuk mendeklarasi ukuran maksimal dengan angkanya 5. Lalu ada penggunaan using namespace std untuk mempersingkat penulisan kode sehingga untuk mempermudah penulisan kode sehingga tidak perlu menulis stdsin atau stdout sebagai contohnya. Lalu juga ada penggunaan class dengan nama Q. Dan juga di sini saya kita lihat ada pertama-tama yaitu ada bagian dari access specifier private di mana bisa kita lihat ada tiga variabel yang dideklarasi yaitu integer front, rear, dan juga integer arg max size. Yang dimana arg max size ini akan digunakan untuk menyimpan data struktur Q ini. Selanjutnya di sini saya kita ada public yaitu Q front minus 1 di mana di sini sektor ada inisialisasi Q yang masih kosong. Ini hanya dilakukan ketika dia dipanggil, di mana front akan sama dengan -1 dan rear juga sama dengan -1, yang artinya si Q tersebut masih kosong. Nah, selanjutnya kita juga ada melihat beberapa operasi dasarnya. Ada fungsi-fungsi operasi dasar seperti yang diinstruksikan, yaitu ada pertama ada fungsi bool is empty, fungsi bool is full, void NQ, void DQ, integer front element, void display, dan juga ada integer main, yaitu fungsi menunya yang akan dijalankan ketika program di run. Pertama-tama di sini kita akan melihat yaitu bool is empty, di mana dia akan melihat apakah front sama dengan -1, di mana dia akan memberikan nilai true jika seandainya masih kosong. Selanjutnya juga ada bool is full, di mana dia akan memberikan nilai true atau benar ketika si rear sama dengan max size dikurangi 1, yaitu yang disebabkan karena array menggunakan zero indexing. Jadi dari 5 tersebut, indeks untuk rear yang terakhir adalah nomor 4. Selanjutnya ada void NQ untuk menambahkan elemen dengan adanya nilai nom yang akan diberikan ke dalam fungsi tersebut, di mana bisa kita lihat juga di sini pertama-tama dipanggilnya fungsi if is full, di mana untuk menentukan apakah Q-nya masih sudah terisi penuh. Jika sudah, maka dia akan memberikan pesan Q overflow, dan lalu akan return. Tetap selanjutnya, jika seandainya tidak dipenuhi is full atau sudah masih kosong, maka akan diberikan pesan if is empty, di mana front sama dengan rear sama dengan 0, di mana dia akan diberikan ketika NQ terjadi pertama kali, di mana front sama dengan rear sama dengan 0. Tetapi jika kedua kondisi ini tidak dipenuhi, maka akan diberikan rear sama dengan plus plus. Selanjutnya ada R, rear sama dengan 6, yaitu artinya di array dengan posisi indeks rear diberikan nilai 6 yang diberikan untuk fungsi tersebut, lalu juga diberikan pesan bahwa angkanya sudah dimasukkan ke dalam Q. Selanjutnya kita bisa melihat adanya prosedur TQ, yaitu karena sama seperti NQ, yaitu menggunakan void, di mana kita pertama lihat ada kondisi if is empty, di mana dia akan melihat apakah Q-nya masih kosong. Jika kosong, maka dia akan memberikan pesan bahwa Q underflow atau masih, di mana lalu akan return untuk keluar dari fungsinya tanpa ada melakukan operasi-operasi di bawah ini. Selanjutnya kita bisa melihat ada cout r front dikeluarkan dari Q, lalu front plus plus, di mana artinya posisi front akan ditaruh di depan array, di mana lah selanjutnya bisa kita lihat ada front sama, di mana kita lihat juga ada kondisi selanjutnya yaitu front lebih besar daripada rear,
maka front sama dengan rear sama dengan -1, di mana hal ini terjadi ketika mana akan terjadi reset, tetapi hanya jika queue-nya kosong setelah melakukan perubahan, melakukan DQ, proses DQ ini. Selanjutnya kita ada integer front element, di mana dia akan memberikan nilai r front, di mana juga sama seperti sebelumnya kita pertama melihat dulu kondisinya apakah queue-nya kosong atau tidak. Jika tidak kosong, maka dia akan memberikan array dengan posisi front. Selanjutnya ada void display sama seperti sebelumnya. Pertama-tama dia akan mengecek apakah kosong atau tidak queue-nya. Lalu jika tidak kosong, maka dia akan melanjutkan dengan pengulangan atau loop menggunakan for loop, di mana dimulai dari front dengan kondisinya kurang atau sama dengan rear, dan setiap iterasi ditambahi satu, di mana bisa kita lihat di sini ada i sama dengan front, yang mana i nilainya sama dengan front, maka dia akan memberikan bahwa ri di posisi tersebut dengan nilai front, lalu continue, yaitu akan melanjutkan ke iterasi selanjutnya tanpa mengecek kondisi tersebut. Dan sama juga seperti di sini menggunakan else if untuk melihat apakah nilainya real, lalu juga ada continue untuk melanjutkan iterasi. Tetapi jika kedua kondisi tersebut tidak ada, maka dia akan melanjutkan dengan si cout ri. Selanjutnya bisa kita lihat ada fungsi menu, di mana menggunakan fungsi main yang akan dijalankan ke program baru di run. Lalu kita ada melihat inisialisasi queue dengan queue sama dengan nilai variable dengan tanda Q kecil, mana saya kita lihat bahwa ketika dipanggil, front nilainya sama dengan -1 dan real sama dengan -1. Selanjutnya, ada juga rekursi variabel integer pilihan input, dan selanjutnya juga ada loop do while, di mana kondisinya pilihan tidak sama dengan 5, di mana dia akan melanjutkan loop do while ini sampai nilai inputnya pilihan adalah sama dengan 5. Di sini saya lihat ada sistem CLS untuk membersihkan layar, cout menu Q di sampai sini untuk melihat untuk menampilkan menunya, lalu di cout masuk pilihan Anda, dan in pilihan untuk untuk meminta dan memberikan user memberikan inputnya. Selanjutnya juga ada percabangan atau kondisi menggunakan switch dengan kondisinya pilihan, lalu dengan beberapa case yaitu case 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan juga ada default untuk input yang tidak valid, atau misalkan 6, 7, dan lainnya. Di sini bisa kita lihat pertama ada cout, masukkan angka, in input, q, and q, yaitu akan memanggil fungsi enq seperti di urutan menu q, di mana satu untuk enq, maka dia akan menambahkan elemen dengan nilai input dari user tersebut. Nah, jika sudah selesai, maka dia akan melakukan break. Sama juga di case 2, yaitu melakukan tq untuk menghapus elemen dari q, yang terletak di posisi front. Selanjutnya juga ada case tree, yaitu elemen dari Q-nya, yaitu key front element. Lalu juga ada case 4 untuk key display, atau menampilkan seluruh elemen yang ada di Q-nya. Dan case 5 untuk keluar dari program. Dan selanjutnya bisa kita lihat juga setelah keluar dari switch tersebut ada sistem pause, yaitu untuk menahan program sehingga tidak langsung menjalankan sistem CLS atau membersihkan layar sebelum user bisa melihat pesannya dan user sudah memberikan input untuk melanjutkan. Di sini langsung saja kita compile and run. Di sini kita coba untuk menghapus terlebih dahulu karena masih kosong, seharusnya hasilnya adalah benar, yaitu Q underflow atau terjadi. Di sini bisa kita lihat ada press any Q continue, kita pencet klik saja. Lalu kita coba untuk menambahkan elemen 54. Di sini bisa kita langsung lihat bahwa elemen terdepannya adalah 54. Di sini bisa kita lihat juga dari display untuk melihat keseluruhannya. Kita coba lagi. Ternyata masih 54 yaitu elemen terdepan karena Q menggunakan FIFO atau first in first out, yaitu elemen pertama kali dimasukkan maka elemen itu juga yang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Sini saya lihat strukturnya yaitu 54, dia ada di front dan juga ada di rear. Kita coba lagi untuk sampai ke overflow. Ternyata Q sudah overflow. Kita coba untuk menghapuskan.
Apakah sudah? Di sini bisa kita lihat bahwa ketika sudah di DQ, nyata sudah kurang 54 tadi. Kita boleh kita berikan. Nyata sudah di 57. Di sini bisa kita lihat juga ketika memanggil front, dia juga menampilkannya 57. Tetapi ketika kita melakukan NQ lagi, kita melihat bahwa masih terjadi queue overflow. Sehingga kita perlu untuk DQ atau menghapus seluruh elemen terlebih dahulu, baru bisa kita lakukan untuk adanya NQ atau menambahkan elemen lagi. Selanjutnya kita tinggal keluar dari programnya. Di sini. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa implementasi dari queue array dengan operasi-operasi dasar tersebut ternyata masih ada beberapa kekurangan. Pertama-tama yaitu ukuran yang terlalu statis sehingga tidak bisa sehingga kita harus mendeklarasi hal ukurannya dari awal. Jika misalnya kita kekurangan atau kebesaran atau kecilan, kita sudah banyak menghabiskan memori yang akan dipakai. Nah, dan juga kita bisa melihat tadi terjadinya queue overflow meskipun kita sudah menghapus, di mana hal ini terjadi karena kekurangan dari array tersebut, di mana kita melihat bahwa ketika kita menghapus bagian front, front tersebut tidaklah hilang. Sehingga kita harus memastikan bahwa semua nilai sudah jadi kosong, karena ketika kita memindahkan posisinya, si front tersebut masih terisi. Karena hal ini masih terjadi di array, kita bisa menggunakan linked list untuk menjadikan solusinya, di mana saya akan langsung menampilkannya juga implementasinya. Di sini kita bisa melihat juga ada include IO stream untuk input output sama seperti sebelumnya, using namespace std untuk memudahkan penulisan std scene dan std out dan lain-lain. Lalu juga ada struct, yaitu untuk implementasi dari linked list single linked list, mana bisa kita ada nilai data dan juga ada variable data dan juga ada pointer next node yaitu next, lalu juga ada class queue seperti sebelumnya, ada yang private dengan node yaitu node front dan juga node rear, lalu juga ada public queue di mana ini adalah inisialisasi queue kosong, di mana bisa kita lihat perbedaan pertamanya sama seperti di sini ada node front dan rear tapi menggunakan pointer. Di sini bisa kita lihat pointer node. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat inisialisasinya ketika front dan rear dipanggil untuk pertama kali Q-nya, maka dua-duanya di awal dengan memberikan nilai default yaitu null atau masih kosong. Selanjutnya, kita akan melihat implementasi dari fungsi operasi dasar di Q linked list ini, yaitu ada bool is empty, void enq, void deq, void integer front element, dan void display. Sini kita mulai saja dari bool is empty, yaitu sama seperti sebelumnya, dia akan melihat apakah front masih bernilai 0 atau masih kosong dari linked list-nya, maka dia akan memberikan nilai true. Selanjutnya kita ada void enq, yaitu prosedur dengan nilai num yang akan dimasukkan oleh input user, mana bisa kita lihat ada node temp, itu untuk mendeklarasi node baru dengan menggunakan new node untuk membentuk node yang baru, lalu memberikan temp, nilai di data dari temp tersebut sama dengan nilai num, lalu pointer temp yang baru dibuat ini, di next-nya diberikan pointer ke 0. Selanjutnya, jika si rear masih 0 atau artinya masih kosong, maka akan diberikan bahwa front dan rear tersebut sama dengan temp. Tetapi jika seandainya rear sudah tidak lagi nilainya 0, maka dia akan diberikan di mana rear sama dengan di pointer next dari rear sama dengan temp dan rear tersebut dirubah menjadi temp atau rear yang baru, di mana atau rear itu akan ditukar dari rear aswalnya ke si new node-nya, sehingga new node ini atau node barunya yang menjadi rear. Di sini kita juga ada pesannya, lalu ada juga deq, prosedur deq untuk menghapus, dan seperti sebelumnya ada if is empty,
di mana dia akan melihat apakah masih kosong. Jika kosong, dia akan memberikan pesan queue underflow dan juga the return untuk keluar dari fungsinya sehingga tidak menjalankan kode ini. Sini bisa kita lihat implementasinya ada pertama membuat variabel. Ada pertama-tama membuat node temporary dimulai dari front dan cout front. Nilai data dikeluarkan dari queue untuk menampilkan pesannya. Selanjutnya juga ada front sama dengan front next atau akan merubah si nilai front ini ke nilai pointer si front dari next-nya. Sehingga dari front awalnya dia akan melanjutkan ke point node selanjutnya. Sehingga node yang front ini bisa dihapus secara aman. Selanjutnya bisa kita lihat sini ada jika frontnya null, maka rear juga akan null. Hal ini terjadi ketika DQ, hasil dari DQ, Q-nya sudah kosong. Tapi jika tidak, dia kode ini tidak akan dijalankan. Selanjutnya, setelah kita sudah mengamankan pointer-pointernya, baru kita bisa menghapus si node yang akan dihapus itu atau dengan nama temp. Selanjutnya ada integer front element, yaitu fungsi untuk menampilkan elemen di front atau di posisi front paling depannya, di mana bisa kita lihat ada if is empty, cout q kosong, lalu juga ada return -1, yaitu untuk melihat apakah dia kosong atau tidak, lalu juga ada return front data, yaitu akan menampilkan nilai yang ada pada di front dari data tersebut. Selanjutnya juga ada void display untuk menampilkan keseluruhan dari queue-nya tersebut. Di sini bisa kita lihat ada if is empty, no temp dimulai dari front, lalu juga ada cout isi queue. Lalu bisa kita lihat juga adanya penggunaan traversal linked list menggunakan loop while yang dimulai dari temp tidak sama dengan 0, di mana dia akan mengulangi loop tersebut sampai tempnya sudah sampai 0, di mana ketika awal dari programnya dia akan mengecek apakah tempnya sama dengan front, maka dia akan memberikan pesan bahwa dia itu adalah front. Dan juga di sini bisa kita lihat ada cout temp data dengan tanda panahnya, bakal memberikan tanda panah sampai seterusnya. Dan juga di sini bisa kita lihat ada temp dengan temp next atau untuk melanjutkan posisi node yang selanjutnya. Dan juga terakhir kita ada lihat cout rear untuk menandakan bahwa si nilai tersebut adalah rear-nya. Selanjutnya kita lihat juga di sini adanya Q. Ada juga bisa kita lihat di sini adanya Q, yaitu destructor untuk menghapus dari queue yang sudah ada sehingga tidak terjadinya memory leak. Di sini bisa kita lihat penggunaan while if is empty. Jika tidak empty atau tidak kosong, maka dia akan melakukan DQ sampai habis. Sama juga seperti sebelumnya, kita ada penggunaan fungsi menu dengan inisialisasi queue pertama-tama, lalu ada deklarasi variabel pilihan dan input, lalu penggunaan do while, serta sistem CLS dengan menampilkan menunya dan juga memasukkan input dari user beserta percabangan menggunakan switch dengan kondisi pilihan. Bisa kita lihat ada pemanggilan fungsinya QN, Q input, QD, Q front element, Q display, dan case 5 untuk keluar dari program dan juga default untuk input yang tidak valid. Serta juga ada sistem post untuk memastikan bahwa user dapat melihat hasil output dari programnya. Di sini kita langsung saja compile and run untuk melihat hasilnya. Di sini kita coba langsung untuk menambahkan elemennya saja. Kita coba untuk menghapus elemen karena masih kosong. Seharusnya kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah queue underflow atau tidak bisa dilakukannya. Selanjutnya, kita masih bisa lihat bahwa queue-nya masih kosong. Kita coba untuk menambahkan elemen di sini. Ternyata elemennya sudah ada di depan, yaitu 58. Kita coba lihat menggunakan display, front 58, dan rear. Kita coba lagi untuk selanjutnya, yaitu 8. Apa? Ternyata elemen terdepannya masih Q, ya. Dari Q-nya adalah 58, seperti model dari Q, yaitu FIFO atau first in, first out, di mana angka yang paling pertama dimasukkan adalah angka yang pertama kali juga dikeluarkan. Kita coba menghapus angka 58-nya. Bisa kita lihat bahwa elemen terdepan yang baru ini adalah 98. Kita coba tambah lagi sampai 74. Kita coba lagi. Ternyata benar, kita bisa lihat ada front, yaitu 98, dan rear, yang ternyata dia adalah di 65, dan 74 ini adalah kan yang ada di
pertengahannya. Kita coba. Kita lihat di sini bahwa ternyata masih benar, meskipun sudah ditambah berapapun juga, elemen terdepan dari Q-nya masih 98. Kita coba hapus si 9 tersebut, ternyata sudah dikeluarkan. Kita coba untuk keluar dari programnya, dan bisa kita lihat bahwa semua dari variabel 74, 55, dan 56 ternyata dihapus untuk memastikan tidak terjadinya memory leak dengan menggunakan destructor. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan atau keliru dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.